Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita jumpa lagi dalam Pray From Home. Mari miliki hati yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian kita, penyembahan kita, dan hidup kita. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
hormat syukur kepadamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau perlindungan kami, Engkau Tuhan kami. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan berfirman buat kami, biar kami menikmati hidup bahagia, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan dan hikmat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Malam ini saya akan menyambung kembali kunci hidup bahagia. Ini bagian yang keempat, Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, mari kita belajar beberapa hal dalam hidup bahagia. Ada kunci hidup bahagia yang bisa kita pelajari malam ini. Saudara, yang pertama, kita mau belajar terus berbuat baik. Yang pertama, terus berbuat baik. Mungkin saudara bertanya, Pak, dia berbuat jahat kepada saya, dia melakukan hal yang buruk kepada saya. Bagian kita adalah terus berbuat baik. Kalau dia terus berbuat jahat, itu bagian dia. Mari kita terus melakukan bagian kita. Ingat baik-baik, terus lakukan bagian kita. Roma 12 ayat 17, ayat 20 dan 21. Dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, mari kita belajar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena memang kita hanya bisa berbuat baik. Jadi kalau kita berasal dari Tuhan, kita berbuat kebaikan. Sebab kebaikan datang dari Tuhan. Kejahatan berasal dari si jahat. Dan oleh sebab itu terus berbuat kebaikan kepada semua orang. Sekalipun orang itu tidak bisa membalas kebaikan saudara. Sekalipun dia terus berbuat jahat kepada saudara. Dan mari kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan sampai kita malah kalah terhadap kejahatan. Kalau kita balas jahat, kita melakukan kejahatan karena kita mau membalas kejahatan orang, maka dari waktu ke waktu akan terus makin jahat, makin jahat. Tetapi kalau dia berbuat jahat, saudara berbuat baik, maka saudara berkemenangan karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan buat saudara. Ingat kebaikan Tuhan selalu. Dan kalau saudara menumpukan bara api di atas kepala seseorang, itu artinya biarlah orang yang kedinginan itu bisa merasakan hangat di kepalanya. Saudara, ditaruh hangat-hangat ada di kepala, ada bentuk seperti sebuah tempat yang ditaruh di kepala ini supaya ketika seseorang kedinginan dia beroleh kehangatan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah benda yang hangat di atas kepala waktu orang mengalami kedinginan. Jadi, kalau ada orang sedang mengalami kedinginan, kita berikan kehangatan. Marilah kasih itu membalas kejahatan dengan kebaikan, memberi kehangatan kasih.
kepada orang lain. Hal yang pertama. Hal yang kedua, teruslah hidup dalam damai. Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tentu tidak mudah berdamai dengan semua orang. Yang paling penting dalam hidup kita adalah berdamai dengan diri sendiri. Dan yang terutama sebelum kita bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita dapat menjadi pendamai dimanapun kita berada. Sehingga kita menjadi seorang pembawa damai. Di mana kita ada, di situ ada pembawa damai, yaitu diri kita. Di mana diri kita berada, di situ ada damai sejahtera. Dan saudara, jadilah peacemaker, pembuat damai. Di mana kita berada, di situ ada damai sejahtera. Dan kalau di situ ada hal-hal yang porak-poranda, hubungan yang rusak satu dengan yang lain, di situ kita menjadikan pendamaian, alat pendamaian Tuhan. Jadilah pendamai dimanapun saudara berada. Teruslah hidup di dalam damai. Kuasai diri. Kita bisa saja melakukan hal yang jahat, tetapi kalau kita berasal dari Tuhan, kita melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga, serahkanlah haknya Tuhan. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Mari kita jangan lawan firman Tuhan. Kita belajar untuk menyerahkan haknya Tuhan, bukan kita merampas haknya Tuhan. Kita memang bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa melampiaskan perasaan kita kepada orang yang menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita, tapi bagian kita adalah berbuat baik karena kita berasal dari Tuhan. Tetapi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka roh iblis yang berkuasa dalam hidup kita, emosi kita dirusak oleh iblis. Iblis mau kita memiliki emosi yang rusak, emosi yang labil, tetapi emosi yang stabil yang berasal dari Tuhan. Lewat masalah-masalah kehidupan kita dimatangkan, kita didewasakan. Dan saudara, ayo kita belajar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah itu bagiannya Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan perasaan kita kepada Tuhan. Kita curhatnya sama Tuhan. Dan biar Tuhan yang menyelesaikan dengan keadilan dan kebaikannya. Kita nggak minta supaya Tuhan membalas, tetapi biarlah Tuhan yang melakukannya dengan adil dan baik. Saya percaya, kalau Tuhan yang membalas dengan kebaikan dan keadilannya, kita akan melihat kemenangan. Karena kita ingin orang lain diselamatkan, bukan untuk dihancurkan. Kita ingin orang itu bertobat, bukan orang itu hancur. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar mengerjakan bagian kita, serahkan pergumulan dan perasaan kita kepada Tuhan, dan nikmatilah hidup bahagia. Kunci hidup bahagia, bagian yang keempat, sederhana sekali, terus berbuat baik. Kalau saudara punya gaya hidup berbuat baik, saudara akan menikmati melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan sebagai gaya hidup, itu membuat kita ini makin menikmati hidup, dan terus hidup dalam damai. Memang kita nggak mungkin nggak punya musuh, nggak mungkin nggak punya orang yang nggak suka dengan kita. Tapi ketika kita bisa berdamai dengan semua orang, maka lihatlah, Allah sumber damai sejahtera itulah yang memang bertahta menguasai kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah menyerahkan haknya Tuhan. Jangan sampai kita merampas haknya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas, Tuhan yang melakukan kebaikan dan keadilannya kepada semua orang yang memperlakukan kita dengan hal-hal yang buruk. Tetapi kalau ada orang melakukan kebaikan kepada kita, maka Tuhan sendiri pun akan membalas kebaikannya dengan keadilannya. Saudara, mari kita berdoa dan kita bersama-sama belajar memberkati orang-orang yang berlaku buruk kepada kita. Kami berdoa kepada Tuhan untuk setiap orang yang melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang buruk kepada kami. Kami berdoa, Tuhan biarlah memberikan berkat kepada mereka, memberikan damai sejahtera, memberikan pengampunan, dan kami percaya Tuhan yang memberikan perdamaian di antara kami dengan mereka. Dan biarlah
kami makin menikmati kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Tuhan kekuatan kami, Tuhan perisai kami, Tuhan perlindungan kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, khususnya yang hari-hari ini sedang mengalami sakit COVID-19 di berbagai daerah, di berbagai tempat. Untuk saudari Yofi, Tuhan menyembuhkannya dan memulihkan sakit COVID-19 yang ia derita. Demikian pula untuk Yuda dan istrinya. Untuk Siani dan Edi yang ada di Denpasar, kami berdoa Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Untuk Pak Tri yang sedang ada di Kalimantan, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Eni Kurniawati yang ada di Solo, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Dan kami juga berdoa untuk Saudara Haris, Saudari Intan dan keluarganya, biarlah mereka mengalami sembuh total dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk keluarga Siana yang ada di Tangerang, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Demikian pula kami berdoa untuk Bu Lina yang ada di Denpasar, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bersama keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bu Menok dan Bu Ikut di masa tuanya. Mereka diberikan kekuatan, diberikan penghiburan dari Tuhan, dan biarlah berita-berita yang mereka dengar bukan membuat mereka padam semangatnya, tetapi tetap membuat mereka bersyukur dan bersukacita kalau Tuhan memberikan kehidupan sehari-hari yang sudah Tuhan berkati. Kami menyerahkan Pak Slamet, biarlah pemulihan kesehatannya Tuhan nyatakan. Kami juga berdoa buat Pak Roni disembuhkan dari retina mata yang rusak. Dalam nama Yesus penglihatannya dipulihkan. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang hari-hari ini bekerja. Tuhan, di tengah-tengah situasi PPKM darurat ini kami berdoa, anak-anak Tuhan yang bekerja dengan benar, melakukan standar protokol kesehatan yang benar. Apapun yang mereka kerjakan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung. Tuhan melindungi, menyertai, membela, bahkan memberikan hikmat di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan, para kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak, apapun yang mereka kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Dan biarlah anak-anak Tuhan di dalam Roh Jajak ini, kami berdoa, biar Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan keteguhan hati, untuk kesabaran di dalam pekerjaan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Alvinsu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan berkat dan perlindungan buat mereka. Juga kami berdoa untuk keluarga Miss Lydia yang ada di Manado, yang ada di Jakarta. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan berkat khusus buat mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Yuliana yang ada di Denpasar. Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan senantiasa. Dan kami menyerahkan para hamba Tuhan yang berdoa bersama-sama di Pray From Home ini. Kami berdoa pekerjaan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan yang melindungi dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Dan biarlah hari-hari ini proses vaksinasi dari kota demi kota, desa demi desa, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, dan biarlah Indonesia sembuh, Indonesia pulih segera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri. Mereka pun beroleh perlindungan dan pertolongan dari Tuhan setiap hari. Berkat Tuhan ada pada kami semua, untuk setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.